Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar manajemen di pertemuan ke-9 dengan materi lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelum kita ujian tengah semester kemarin. Kemarin kita sudah sempat menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen. Nah, sekarang kita tetap lanjutkan, ada 3 fungsi manajemen yang akan kita bahas setelah mid sampai kita nanti di ujian akhir semester. Nah, minggu ini kita akan fokus di fungsi manajemen, yaitu organizing. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas hari ini. Pertama, dari elemen-elemennya, terus bagaimana sih fungsi organizing itu pada saat dulu dan sekarang yang tradisional dan modern, dan bagaimana organizing di era 4.0. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa organizing itu sama dengan cara kita untuk deploy of organization resources to achieve strategic goals. Jadi bisa kita katakan sebagai bagaimana cara kita menggunakan, memanfaatkan, memaksimalkan kelebihan-kelebihan atau keunggulan-keunggulan yang ada di organisasi, baik sumber daya manusia, sumber daya lainnya, itu untuk mencapai tujuan atau sasarannya. Di pengertian yang lain, organizing juga dikatakan sebagai langkah-langkah bagaimana kita memilih the best to group organization element. Jadi bagaimana sih kita memilih atau melakukan hal-hal terbaik dari elemen-elemen organisasional itu untuk nanti sama mencapai tujuannya. Dan penjelasan terakhir atau definisi terakhir dari organizing itu disebutkan juga as arranging and structuring work to accomplish organizational goals. Jadi semuanya dengan tujuan yang sama. Kita mengatur, kita menstruktur, kita memaksimalkan sumber daya dan elemen-elemen yang ada dalam organisasi yang tujuannya untuk mencapai tujuan atau sasaran perusahaan. Nah, ada beberapa nih elemen dari organizing, bisa kita lihat di sini. Pertama, itu adalah designing job atau bagaimana kita mendesain sebuah pekerjaan. Apa yang dilakukan di sini? Kita mendefinisikan tanggung jawab, sasaran, dan target, lalu kita tuliskan juga, susun juga indikator dari keberhasilan yang berdasarkan tanggung jawab, sasaran, dan target yang sudah kita set sebelumnya. Nah, elemen kedua dari organizing yaitu grouping jobs. Tadi udah designing jobs, sekarang grouping jobs. Grouping jobs itu seperti membuat departemen, memisahkan menjadi departemen atau divisi. Itu biasanya dilakukan berdasarkan fungsi. Jadi divisinya ada divisi keuangan, divisi pemasaran, divisi sumber daya manusia. Kadang di groupingnya juga berdasarkan konsumen. Contohnya yang divisi ini khusus mengatur, mengerjakan atau bertanggung jawab pada konsumen pribadi atau individual. Grup ini atau divisi ini khusus untuk menangani konsumen corporate atau perusahaan. Atau ada juga grouping jobs berdasarkan lokasi, jadi secara geographical seperti itu ya. Nah, elemen ketiga dari organizing yaitu establishment reporting relationship. Jadi bagaimana kita menentukan rantai komando antara divisi ataupun lintas divisi. Jadi ini seperti mini structure, organization structure di dalam setiap divisi gitu kan. Kita harus mengeset satu divisi itu perlunya apa aja nih. Mungkin ada divisi yang butuhnya kepala divisi tok sama staff-staffnya. Ada yang membutuhkan kepala divisi, terus bagian-bagiannya dan lain-lain gitu kan. Mungkin yang untuk divisi yang jauh lebih besar seperti itu. Nah, elemen berikutnya dari organizing itu kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu distributing authority. Itu termasuk proses pendelegasian. Bagaimana kita mendelegasikan otoritas dalam sebuah organisasi. Ada dua caranya. Yang pertama itu ada desentralisasi. Itu kebalikan dari sentralisasi, berarti itu dari bawah ke atas. Sentralisasi itu lebih banyak dilakukan atau otoritasnya itu ada di top level management sampai ke middle management. Desentralisasi itu dari middle ke bottom one. Ya, itu elemen yang keempat dari organizing. Elemen berikutnya yaitu coordinating activities, berkoordinasi antar departemen atau divisi agar aktivitas
agar aktivitas setiap divisi tetap fokus dan dapat mencapai tujuan perusahaan. Ya, jadi kita berkoordinasi antara departemen, apalagi dalam melaksanakan atau menjalankan sebuah perusahaan, kita sering kali melakukan kerjasama lintas divisi. Dan terakhir, elemen terakhir dari organizing yaitu differentiating between position. Bagaimana kita mendiferensiasi antara posisi. Di sini ada dua nih, ada line position, ada staff position. Line position itu adalah posisi-posisi seperti kepala divisi, supervisor gitu ya. Itu top level management itu ada di line position. Staff position adalah posisi-posisi di bawah kepala-kepala divisi tersebut atau posisi-posisi di bawah manajer-manajer level tengah tersebut. Nah, teman-teman, apa sih bedanya organizing sekarang dan beberapa tahun yang lalu gitu ya? Apa sih bedanya traditional and also modern organizing? Ada dua yang sangat-sangat terlihat, yaitu in traditional way, teman-teman, kita banyak mengingat atau mengalami mengalami atau kita banyak mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan itu banyak yang menggunakan mechanistic structure. Bagaimana cara mengenalnya? Mechanistic structure ini terlihat dari bagaimana perusahaan atau organisasi tersebut berjalan secara birokrasi. Jadi birokrasinya kuat banget gitu ya. Secara kita harus melewati banyak layer-layer dari dari manajer itu untuk mendapatkan atau memutuskan sesuatu. Yang kedua adalah sentralisasi, seperti yang tadi disebutkan sebelumnya, bahwa keputusan-keputusan itu bagaimana menjalankan perusahaan banyaknya dilakukan oleh top level management hingga middle level management. Ketiga, adanya struktur komando yang jelas ya. Jadi tidak semua orang bisa melakukan keputusan-keputusan, baik itu keputusan yang tidak strategis. Dan ketiga, pembagian departemennya sangat kaku. Kebanyakan menggunakan pembagian departemen berdasarkan fungsi, seperti divisi keuangan, pemasaran, dan lain-lain. Itu kan memang adalah kita agak susah menjelaskannya. Itu adalah heritage. What is the Indonesia? Adalah bekal dari masa lalu, maksudnya seperti itu. Jadi maksudnya turunan. I'm so sorry. It's so difficult to find the words. Nah, yang the next one, organizing saat sekarang atau di saat modern itu lebih ke organic structure. Kenapa? Kita bisa lihat bagaimana tim-tim dalam sebuah divisi itu ternyata datangnya dari multi divisi, jadi lintas divisi. Kedua, lebih banyak desentralisasi. Itulah kenapa perkembangan perusahaan sekarang jauh lebih cepat, karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memutuskan sesuatu. Itu karena prosesnya lebih banyak desentralisasi, middle to bottom, untuk melakukan keputusan-keputusan sehari-hari gitu bisa dilakukan dengan cepat tanpa harus mengikuti birokrasi sampai ke top level management. Ketiga, fleksibel dan tidak terlalu formal. Maksudnya adalah kebalikan dari kaku ya berarti ya. Jadi pada saat-saat tertentu kita butuh untuk pembagian divisi berdasarkan fungsi, tapi kadang juga pembagian divisi bisa dilakukan berdasarkan hal lain, dan itu bisa dengan sangat fleksibel berubah gitu. Itu perbedaan yang sangat mencolok dari organizing now and also and then. Next one, ini adalah cuman sedikit gambaran ya bagaimana traditional organization design. Dulunya itu ada simple structure, terus ada functional structure, dan ada divisional structure ya. Jadi per divisi, per fungsi, dan sangat simple. Nah, saya akan fokus terutama di sini teman-teman, bagaimana sih organizing di era 4.0 saat ini. Ada beberapa poin yang bisa terlihat jelas dari perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan global. Bagaimana sih mereka melakukan organizing? Pertama itu adalah banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang dibuat berdasarkan project ya. Unima pun teman-teman, kalau teman-teman lihat banyak sekali pekerjaan yang kita buatnya berdasarkan project. Contohnya kalau di divisi saya sendiri, saya mempunyai banyak project di setiap tahunnya. Tahun ini contohnya ada project
international student mobility, ada project competition, exchange students, and then the other things. Jadi semuanya berdasarkan project, dan biasanya per project itu orangnya akan berbeda-beda. Dan setelah project selesai, orang-orang tersebut akan kembali ke tugas utamanya. Jadi itu lebih cepat, ternyata terbukti sangat lebih cepat dan sangat lebih efektif. Nah, kedua adalah virtual organization. Nah, secara dalam tanda kutip terpaksa, kita memang melakukan banyak hal secara virtual dalam 2 tahun belakangan ini. Tapi teman-teman, Organizing 4.0 ini, kalau kita lihat dari buku referensi yang saya sebutkan, ini sudah dituliskan di tahun 2018. Jadi jauh sebelum COVID atau pandemi ini, sebenarnya virtual organization itu sudah mulai berjalan. Dan peaknya memang pada saat 2 tahun terakhir, di mana kita bisa bekerja di mana saja gitu ya, karena kita terhubung secara cloud oleh internet. Berikutnya adalah open innovation. Itu maksudnya adalah inovasi itu datang dari mana aja, bukan hanya dari top level management, bukan hanya dari middle level management, tapi dari konsumen, dari orang-orang, dari bottom, dari staff, semuanya bisa melakukan inovasi. Keempat adalah telecommuting. Maksudnya hampir sama dengan virtual organization, di mana karena kita terhubung secara cloud dan kita terhubung di dunia maya, kita tidak terbatas atau kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terbatas oleh ruangan atau meja kerja kita saja. Nah, ciri berikutnya dari Organizing 4.0 itu bisa terlihat adalah compressed work weeks. Maksudnya adalah kalau kita di sini banyak lembur gitu ya, pulangnya jam 7, kadang jam 9. Nah, di Organizing 4.0 malah terjadi kebalikan. Jadi biasanya kalau kita bekerja 6 hari, jadi 5 hari kan sekarang, malah di beberapa negara itu sudah mulai dicoba kebijakan untuk bekerja 4 hari. Gila, itu ngerjain apa ya teman-teman? Maaf, tapi pasti ada hal yang membuat kenapa harus cuma bisa bekerja 4 hari gitu. Maksudnya cuma akan bekerja 4 hari. Kemungkinan besar itu karena efektivitasan kerja yang lebih tidak banyak waktu yang terbuang, karena pertama tidak beroperasi lagi, kedua semuanya berdasarkan project gitu kan, jadi jauh lebih cepat. Flexible time, it means ini agak kontra juga, karena flexible time bisa saja mengganggu waktu istirahat ya. And then the last one, and job sharing, maksudnya saling berbagi pekerjaan. Nah, di Organizing 4.0 yang banyak kita lihat untuk anak-anak muda, terutama untuk kalian atau teman-teman atau kating-kating kalian yang sudah lulus, itu adalah banyak yang memilih menjadi contingent workforce atau temporary workforce. Maksudnya adalah instead of memilih untuk bekerja di kantor, di perusahaan gitu kan, secara tetap, anak-anak muda atau milenial sekarang banyak yang berpikir untuk menjadi freelance gitu ya. Jadi pekerjaannya bisa dilakukan dari mana aja, bahkan tidak perlu berkantor, tapi melakukan banyak project di saat bersamaan, dan pengaturan waktu mereka jauh lebih fleksibel. Nah, kalian akan sangat gampang menemukan poin-poin ini, 6 poin ini, terutama di 2 tahun belakangan, di mana secara terpaksa kita semua berubah menjadi virtual. Nah, walaupun sebenarnya ini sudah cikal bakalnya sudah terbentuk sebelum tahun 2019, tapi memang setelah tahun 2019 mau tidak mau kita semua bisa melihat itu. Jadi angkatan kerja yang senior juga merasa bahwa perubahannya sangat-sangat besar ternyata, dan terutama ke angkatan-angkatan kerja yang muda, kaum millennials kayak kalian juga sangat terbantu dengan adanya Organizing 4.0 ini. Nah, teman-teman, itu adalah sedikit materi tentang hari ini ya. Materi di pertemuan 9, fungsi manajemen organizing. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.